Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kader-kader PKK yang berbahagia dimanapun berada. Sekarang kita akan belajar mengisi cara pengisian buku daftar anggota tim penggerak PKK. Sesuai dengan Juknis Tata Kelola Kelembagaan PKK yang dikeluarkan oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa. Pada prinsipnya, formatnya tidak jauh berbeda dengan hasil Rakernas, malah tidak berbeda sama sekali dengan hasil Rakernas PKK pada tahun 2015. Nah, ini adalah format buku daftar anggota tim penggerak PKK. Ada 11 kolom. Ada 11 kolom dan kita akan mengisi buku daftar anggota tim penggerak PKK ini. Nah, ini adalah contoh buku daftar anggota tim penggerak PKK di dalam Juknis Tata Kelola Kelembagaan. Ini kita bisa lihat lampiran ini yang dalam bukunya ya, nanti PDF. Ini yang PDF. Nah, ini lampiran 49A. Ini bisa dilihat di sini lampiran 49A. Kita kasih highlightnya supaya lebih melihat. Nah, ini jadi format buku daftar anggota tim penggerak PKK sesuai dengan Juknis Tata Kelola Kelembagaan PKK. Ini bisa dilihat buku daftar anggota tim ada 11 kolom sama. Nanti kita akan buat di Excel-nya. Dan kolom 1 sampai 11, kemudian nama desa, kelurahan, kabupaten kota, kecamatan, dan provinsi. Nah, kemudian digunakan untuk setiap jenjang TPPKK dan cara pengisian kolom status. Di sini dijelaskan status, lajang, menikah, cerai mati, dan cerai hidup. Nah, kemudian kedudukan pada keanggotaan TPPKK, anggota TPPKK atau kader. Itu nanti kita isikan juga pada kolom jabatan. Nah, kemudian pendidikan terakhir yang pernah diikuti. Jadi pendidikannya kita isikan dengan pendidikan terakhir. Nah, kemudian baru nama lokasi desa, kelurahan seperti ini yang di atas. Ini format yang sesuai dengan Juknis Tata Kelola Kelembagaan untuk buku daftar anggota tim penggerak PKK. Nah, ini adalah petunjuk cara pengisiannya. Jadi petunjuk cara pengisian buku daftar anggota TPPKK tadi. Nah, ini cara mengisi nomor pada kolom 1 sampai 11, ini penjelasannya. Ini penjelasannya diisi nomor urut, diisi nama lengkap, diisi jabatan tim penggerak PKK-nya, diisi dengan jenis kelamin, diisi dengan kabupaten, tempat lahirnya, tanggal bulan lahir, tanggal bulan anggota tersebut, tempat dia umur dari anggota tim PKK tersebut, diisi dengan status kawin atau tidak kawin, diisi dengan alamat lengkap, jalan, nomor rumah, dan yang lainnya. Kemudian pada kolom 9 diisi dengan pendidikan terakhir yang dicapai oleh yang bersangkutan. Kemudian diisi dengan pekerjaan sehari-hari yang bersangkutan. Ini untuk pengisian buku daftar anggota TPPKK lampiran 4.9a. Yang ini adalah buku daftar anggota TPPKK dan kader. Kolomnya ada 13. Nih, perhatikan, kalau yang tadi ada 11, sekarang ini kolomnya ada 13. Buku daftar anggota TP, PKK, dan kader. Lampiran 4.9b. Pada prinsipnya, cara pengisian tidak jauh berbeda. Hanya ada penambahan pada kolom 5, 6, dan 7, yaitu kedudukan fungsi dalam
keanggotaan TPPKK. Kalau tadi itu adalah jabatan, maka di sini dalam keanggotaan TPPKK ada kader umum, dan kader khusus. Nah, formatnya ini sekali lagi ada dalam Juknis Tata Kelola Kelembagaan PKK yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Ini Ibu harus sama formatnya, jangan sampai nanti ada perbedaan dengan format yang telah ditetapkan ini. Untuk pengisian buku 6 PKK, yang buku pertama adalah buku daftar anggota TPPKK. Nah, nanti kita akan lanjutkan dengan pengisian di Excel. Ada beberapa hal yang perlu kita siapkan sehingga akan lebih memudahkan kita mengisi buku daftar anggota tim penggerak PKK ini. Yang pertama, daftar diklat. Daftar diklat ini harus diisi oleh semua pengurus PKK atau anggota PKK. Karena dengan pengisian daftar pelatihan kader ini, kita akan bisa memilah nanti kriteria kadernya. Dia termasuk kader khusus atau kader umum. Nah, kemudian kader ini ada lagi kriteria kaderisasinya. Apakah dia kader PAUD, kader BKB, kader UP2K, kader PKDRT, kader PKBN, dan seterusnya. Karena nanti masing-masing mulai dari sekretaris sampai ke Pokja 4 itu pada pengisian data-datanya itu ada pemilahan kader-kader sesuai dengan pelatihan yang telah diikuti oleh kader tersebut. Nah, ini wajib diisi. Jadi wajib diisi oleh kader PKK yang telah mengikuti dan aktif dalam kegiatan PKK. Jika dia belum sama sekali mengikuti pelatihan, maka dia belum mengisi daftar pelatihan kader ini. Nah, satu lagi adalah biodata. Karena biodata ini penting sekali kita untuk mengetahui nama, tempat lahir, tanggal, bulan, jenis kelamin, status perkawinan, dan yang lainnya. Sehingga nanti pada saat kita memindahkan ke buku anggota, itu akan lebih memudahkan. Kita tinggal memindahkan dari biodata ini. Baru nanti kita isi buku anggotanya. Seperti ini. Ini adalah format yang sesuai dengan Juknis Tata Kelola Kelembagaan PKK. Nah, kita coba mengisi biodata terlebih dahulu. Nah, nomor registrasi ini kita isi pada saat yang bersangkutan masuk menjadi anggota PKK. Yang lebih akan bagus sekali itu adalah berkelanjutan. Dari nomor registrasi yang tahun-tahun sebelumnya diisi. Atau ada juga orang yang mengisi nomor registrasi ini per tahun. Tapi yang akan lebih bagus itu nomor registrasinya itu kita buat secara berurutan. Sehingga nanti kita tahu berapa total jumlah anggota PKK itu yang sebenarnya. Boleh tahun diganti atau boleh berkelanjutan. Nah, untuk yang nomor registrasi berkelanjutan, kita nanti jangan lupa untuk mengisi tahunnya. Seperti ini contoh, kalau pada tahun 2020 itu sudah sampai nomor 304. Misalnya seperti ini. Kita coba nomor 304 garing PKK, kemudian kodenya, misalnya kita buat kode daerah Solo itu SLK, kemudian garing pada bulan berapa yang bersangkutan masuk menjadi anggota PKK. Misalnya bulan Mei, maka kita buat angka 5 Romawi, kemudian tahun berapa? Misalnya tahun 2020 atau 2019. Ini adalah nomor terakhir pada tahun 2019. Nah, maka pada tahun 2020 itu ada yang masuk lagi menjadi anggota PKK. Kita bisa menulisnya seperti ini. Untuk memudahkan kita,
menghitung secara global berapa anggota PKK tersebut. Maka kita isi 305 garing PKK strip kode wilayah, bulan apa kader tersebut masuk pada tahun 2020. Misalnya bulan Januari, maka kita beri angka 1 Romawi, maka di sini tahun 2020. Nah, ini nomornya berkelanjutan. Nomornya berkelanjutan 304, 305. Kemudian yang membedakan adalah tahun. Ini pada tahun 2019 kita beri misalnya si Ani. Ini pada tahun 2019 baru masuk jadi anggota PKK. Kemudian yang ini kita beri nama Mary. Nah, Mary itu adalah kader yang ke-305. Tapi masuknya pada bulan Januari tahun 2020. Sedangkan Ani adalah kader ke-304 atau anggota PKK ke-304, tapi dia masuk bulan 5 tahun 2019. Nah, kalau kita memakai pengkodean seperti ini, kita tinggal melihat nomor urut terakhir, berarti jumlah anggota TPPKK itu adalah 305 sampai dengan bulan Januari tahun 2020. Ya, sampai bulan Januari tahun 2020. Nah, kalau kita membuat per tahun, itu kita akan memulai lagi dengan nomor urut 1. Nah, ini akan menyulitkan kita ketika kita menghitung jumlah keseluruhan anggota TPPKK. Nah, baik Bapak Ibu, untuk nomor registrasi kita menggunakan satu atau dua cara. Kalau saya menganjurkan untuk lebih menggunakan dengan secara berurutan, nanti kita akan kelihatan pada tahunnya, tahun berapa dia masuk. Atau nanti kita contohkan lagi, maka ternyata pada tahun 2021 itu ada kader masuk lagi. Maka kita beri dia 306, kemudian kita kasih kode seperti ini. Dia masuk pada bulan Maret, maka kita beri 3 Romawi pada tahun 2021. Maka pada bulan Maret tahun 2021 itu jumlah anggota PKK ada 306 orang. Nah, dan seterusnya. Ini hanya contoh untuk memudahkan kita dalam memberikan nomor registrasi. Kita coba mengisi, ternyata pada tahun 2021 itu nomor registrasinya adalah 306. Ini contoh ya Ibu-Ibu, nanti silakan dilanjutkan dilihat lampiran-lampiran biodata yang kita berikan kepada anggota PKK yang baru masuk. Memang secara format ini adalah format tambahan untuk lebih memudahkan kita dalam pengisian buku anggota. Sehingga tidak harus lagi mewawancarai ketika yang bersangkutan masuk, kita kasih. Kalau perlu nanti kita beri foto, sehingga nanti anggotanya itu jelas siapa. Nah, untuk pemberian foto bisa kita tambahkan pada sudut kanan atas seperti ini. Nah, ini nanti kita tambahkan foto di sini. Untuk meletakkan foto, kita tinggal menambahkan saja kotak untuk menempelkan foto seperti ini. Atau ini kita tarik seperti ini, kemudian ini untuk seperti ini. Sehingga nanti kita meminta foto ukuran berapa, kita buat foto. Misalnya kita minta ukuran 3 kali 4. Maka kita akan tempelkan fotonya di sini. Seperti ini. Kemudian di bawah nanti kita letakkan untuk tempat tanda tangan. Di sini. Ini sampel contoh. Kita daerahnya di mana. Kemudian koma, tanggal, kemudian bulan dan tahun.
kemudian nama dan tanda tangan. Nah, seperti ini. Ini akan memudahkan kita dalam pengisian buku daftar anggota TPPKK. Nah, seperti ini. Ini formatnya silakan dibuat sendiri, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita akan mengisi nomor registrasi tadi. Ini saya contohkan supaya lebih memudahkan kita dalam pengerjaan selanjutnya. Nah, kita isi dengan nomor registrasi misalnya 306 garing PKK strip 3 Romawi kemudian tahun 2021. Nah, kita buat misalnya nama Handayani. Handayani tempat lahirnya misalnya kemudian sini 1970 tempat lahirnya, jenis kelaminnya perempuan, status perkawinannya kawin, alamatnya Jalan Anggrek nomor 21 Perumahan Bumi Sejahtera, nah, Solo, seperti ini ya. Seperti ini kita udah, ini bisa kita perlebar Bapak Ibu ya, sesuai ini. Kemudian nomor telepon misalnya 1234567456789. Kemudian pendidikan terakhirnya sarjana atau dalam kurung S1. Nah, ini pekerjaannya misalnya ibu rumah tangga. Nah, kedudukannya karena dia baru masuk, belum ikut-ikut pelatihan, maka kita isi dengan anggota PKK. Kemudian ditanda tangan. Tanda tangan. Seperti ini. Setelah itu, kita nanti akan memindahkannya ke buku anggota. Nah, sebelumnya, untuk lebih memudahkan, kita akan coba mengisi. Ini kalau ini biodata bagi anggota PKK-nya. Kemudian yang ini kita isi daftar diklat. Kalau dia sudah lama masuk, otomatis itu sudah mengikuti diklat. Nah, ini untuk di desa kelurahan, kita isi nama desanya. Misalnya desa ini kabupaten kota, ini kabupaten kota, Lahat, kecamatan, Lahat, provinsi Sumatera Selatan. Nah, seperti ini. Kemudian kita berikan contoh bahwa nomor registrasi yang tahun sebelumnya ini untuk daftar pelatihan kader bagi kader yang telah mengikuti atau aktif dalam kegiatan PKK. Kalau bagi kader baru ini belum diisi karena dia belum mengikuti pelatihan kader. Maka kita akan isi nomor registrasinya misalnya 236 garing PKK garing, mungkin kita isi kode, kemudian bulan 9 tahun 2019. Nah, ini nomor registrasinya.
Kemudian kita lanjutkan dengan nama yang bersangkutan. Dengan nama yang bersangkutan, misalnya Mary. Nah, tanggal masuknya berarti karena nomor registrasinya ini Oke, sekarang kita mengisi daftar pelatihan kader. Nah, daftar pelatihan kader diisi oleh kader yang telah mengikuti atau aktif dalam kegiatan PKK. Yang pertama kita isi desa kelurahan. Seperti biasa, kita masukkan di sini nama desanya. Misalnya ini salah satu contoh, nama desanya Mandiangin, berada di Kecamatan Lahat. Kemudian kabupaten kotanya adalah Kabupaten Lahat. Kemudian provinsi Sumatera Selatan. Nah, setelah itu kita akan mengisi nomor registrasi. Nomor registrasi ini diisi dengan nomor registrasi pelatihan kader tersebut. Nah, ibu-ibu, kita juga harus punya buku bantu untuk mengisi nomor registrasi pelatihan kader. Karena kalau tidak kita punya buku bantu nomor registrasi pelatihan kader, nanti kita tidak tahu kader-kader mana-mana yang sudah ikut pelatihan dan mana yang belum. Nah, ini kita harus punya buku bantu. Jadi contohnya seperti ini, kalau untuk registrasi pelatihan kader itu, misalnya 123 garis miring, ibu-ibu boleh mengisinya kodenya pelatihan kader dengan PK, kemudian garing PKK, kita kasih kode wilayah, singkatan dari nama kecamatannya atau nama desa atau nama kabupaten atau nama kota. Karena ini desa, maka kita isi dengan kode MA. Mandi Angin kita singkat dengan Mandi Angin. Nah, kemudian nomor registrasinya ini harus kita isi dengan tahun berapa, misalnya 2019. Nah, ini berurutan nanti ibu-ibu, ketika nanti ada lagi kader-kader yang mau kita kirim, kita harus mengurutkannya dengan nomor registrasi ini. Jadi ini akan lebih memudahkan kita melihat siapa saja kader kita atau anggota PKK kita yang sudah mengikuti pelatihan kader dan siapa yang belum. Nanti bisa disandingkan dengan data daftar anggota TPPKK dengan daftar anggota kader-kader yang sudah mengikuti pelatihan. Nanti pada buku daftar anggota TPPKK dan kader itu akan kelihatan mana yang sudah ikut pelatihan, mana yang belum. Nah, kita lanjutkan pengisian nama. Misalnya kita isi dengan nama Mary. Nah, Mary ini tanggal masuknya ke PKK sejak tahun berapa. Nah, mungkin kita isi juga nanti gunanya tadi yang biodata tadi. Jadi kalau di biodata itu sudah kita isi tanggal berapa dia menjadi anggota PKK, secara otomatis kita lebih mudah mengisikannya ke dalam buku anggota nanti. Nah, untuk memudahkan kita melihat tanggal dan tahun berapa dia masuk jadi anggota TPPKK, kita bisa melihat di bawah sini nanti. Karena otomatis pada saat dia mengisi biodata ini, ketika dia baru masuk jadi anggota PKK, kita berikan format biodata ini, maka dia akan mengisi tanggal dia menandatangani atau memberikan mengisi biodata ini di kantor PKK, maka bisa dilihat di sini. Atau kalau memang kita ingin menambahkannya, kita bisa juga menambahkan pada row yang di sini. Tapi yang pasti pada saat dia menandatangan ini berarti dia sudah menjadi terdaftar sebagai anggota PKK. Misalnya kita isi di sini
misalnya 21 Januari 2019. Maka setelah diisi ini, maka kita bisa mengisi data pada daftar diklat kalau tahun dan tanggal berapa dia masuk jadi anggota PKK. Nah, ini kita contohkan bahwa dia masuk menjadi anggota PKK tanggal 21 Januari 2019. Ya, kita rubah ini menjadi misalnya namanya Mary, kemudian tanggal masuk 21 Januari 2019. Nah, kedudukannya fungsi pada saat kita mengisi biodata ini pada tahun berapa, kemudian kita akan isikan dia sebagai apa. Kalau dia sebagai anggota, maka kita isikan dia sebagai anggota PKK. Nah, kemudian pelatihan yang diikuti, kalau dia belum mengikuti pelatihan, maka di sini kita beri tanda strip karena dia baru masuk menjadi kemudian kita akan mengisi tanggal masuk sejak tahun berapa dia masuk menjadi anggota PKK. Maka kita isi misalnya Mary sudah masuk menjadi anggota PKK itu sejak tanggal 21 Maret 2018. Nah, kedudukannya fungsi adalah kader. Nah, kemudian pelatihan yang pernah ikuti kita akan isi pada tabel di bawah ini. Pelatihan apa aja yang diikutinya. Nah, ternyata Mary pernah mengikuti pelatihan. Nama pelatihan adalah kader sosialisasi ya. Pelatihan penyuluhan PKDRT. Sudah pernah mengikuti ini. Nah, kemudian yang kedua, dia juga pernah mengikuti penyuluhan tentang trafficking. Maka kita akan meletakkan di kriteria kader. Kriteria kader itu sesuai dengan kriteria kaderisasi. Seperti contoh di sini adalah kader PKDRT. Nah, di sini juga akan kita isi nanti kader apa tentang trafficking. Maka kita akan mengisi tentang kader trafficking itu seperti apa. Nah, kalau memang nanti ada di Pokja 1 cara pengisian nama-nama kader, kita tinggal mengikuti nama-nama kader pada kolom di Pokja 1 tersebut. Tahun berapa dia mengikuti pelatihan? Maka kita isi tanggal tahun 2018. Nah, penyelenggaranya adalah PKK, kita buat di ATP, PKK Kota. Nah, di keterangan itu kita isi dengan sertifikatnya. Ada sertifikat atau tidak, akan lebih bagus lagi kalau ada kita isi dengan nomor sertifikatnya. Karena dengan begitu kita akan memudahkan kita dalam mengisi data-data berikutnya. Misalnya nomor sertifikat (2) 009 garing SD. Sertifikat ini tergantung
bagaimana cara pengkodeannya nanti. Misalnya di sini kemudian kita kasih bulan apa, misalnya bulan 4 garing 2018. Nah, itu nanti tergantung nomor yang ada pada sertifikat tersebut. Kita tinggal mengisikan dan memindahkannya saja. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita mengisi daftar pelatihan kader untuk pedoman pengisian buku anggota dan kader. Nah, kita masuk ke dalam pengisian buku anggota. Ini semua anggota PKK atau kader harus mengisi ini semua nanti. Baru kita bisa mengisi buku anggota. Nah, sekarang kita akan mengisi buku anggota. Kita mulai dari nama desa terlebih dahulu. Tadi kita sudah mengisi nama desanya. Kemudian kecamatannya kita juga udah isi. Kemudian kabupaten kota kita isi juga sesuai dengan domisili di mana kita berada. Nah, ini sudah kita isi. Sekarang kita lanjutkan dengan kolom nomor. Kolom nomor kita isi dengan nomor urut 1. Kemudian nama anggota tim penggerak PKK yang akan kita masukkan. Nah, berarti ibu-ibu nanti pada saat pengisian di buku anggota kader itu akan ada pengisian yang berbeda lagi. Ini. Kalau di sini ada nomor registrasi, kalau di buku anggota tidak ada nomor registrasi. Nah, ini kita masukkan namanya misalnya Melinda, jabatannya. Nah, ini ibu-ibu untuk pengisian buku daftar anggota tim penggerak PKK itu kita isi semua yang menjadi anggota PKK. Nah, apakah secara berurutan atau tidak, ini boleh juga kita isi secara berkelanjutan. Atau kalau kita mau isi secara per tahun atau 5 tahun sekali, karena terkadang pada periode 5 tahun ke depan atau 6 tahun ke depan itu akan ada pertukaran pengurus. Apalagi kalau nanti setelah ada pemilihan. Nah, boleh kita mengisi membuat tahunnya tahun berapa. Sehingga nanti kalau kader-kader kita yang atau anggota PKK kita yang sudah tidak aktif lagi, itu nanti bisa kita keluarkan dan kita mengisi buku halaman berikutnya dengan yang kondisi terakhir pada saat kita mengisi buku daftar anggota tim penggerak PKK. Nah, kita ambil misalnya di sini ketua TP PKK desa. Nah, jenis kelamin perempuan. Nah, ini tadi dari biodata ya ibu-ibu. Untuk lebih memudahkan kita adalah dari biodata tadi kita ambil. Nah, tempat lahirnya kita ini contoh nomor 1. Nanti kita masukkan yang biodata yang tadi yang sebelumnya. Nah, tempat lahirnya kita mungkin isi di karena dia asli orang sana kita isi di sini. Kita isi dengan tanggal lahirnya 21 Januari 1970. Kemudian statusnya kita isi dengan kawin. Nah, alamatnya boleh alamat lengkap, boleh juga dengan alamat di tempat dia. Kemudian pendidikannya adalah SMA. Pekerjaannya kita isi kalau memang dia PNS maka kita isi PNS. Nah, seperti ini. Kemudian kita isi nomor 2.
Kita isi nomor 2, misalnya kita isi sumbernya sekali lagi dari biodata yang mereka buat, karena dia akan bisa. Coba kita isi dengan nama seperti ini. Kita isi seperti ini. Nah, kita tinggal memindahkan. Kalau dia sudah ada biodata seperti ini akan lebih memudahkan kita dalam mengisi buku anggota. Kita tinggal menyalinnya saja, tidak perlu terlalu sulit lagi untuk meminta atau mewawancarai yang bersangkutan. Jenis kelamin perempuan, dan mungkin ini bisa kita isi dengan wakil ketua PKK. Nah, seperti itu. Kemudian statusnya kawin, alamatnya juga di Mandi Angin, pendidikannya SMA, pekerjaan ibu rumah tangga. Nah, ini adalah salah satu contoh mengisi buku daftar anggota tim penggerak PKK dan seterusnya. Tergantung dengan berapa jumlah anggota tim penggerak PKK tersebut. Nah, ini contoh. Kemudian kita akan lanjutkan dengan cara pengisian yang buku anggota TPPKK dan kader. Nah, ini yang agak sulit pengisiannya, dan kolomnya pun lebih banyak, ada 13. Kalau yang tadi kolomnya hanya 11, yang buku daftar anggota tim penggerak PKK dan buku anggota daftar anggota PKK dan kader, ini ada 13 kolom. Formatnya ini sesuai dengan format yang ada pada Juknis Tata Kelola Kelembagaan PKK, bisa dilihat pada lampiran 4.9b. Nah, ini cara pengisiannya. Ada perbedaan pada kolom 5, 6, dan 7. 5, 6, dan 7. Nah, sebelum kita melihat apa itu keanggotaan PKK dan apa itu kader umum dan itu apa kader khusus. Nah, kita akan melihat dahulu perbedaan dari apakah itu dalam keanggotaan PKK sebagai apa. Nah, kemudian kalau dia sudah ada kader umum, maka kita isi juga. Kalau dia tidak ada, kita kosongkan dan kita isi di kader khusus. Jadi kalau yang di sini, ini semuanya masuk. Buku daftar anggota tim penggerak PKK dan kader ini sampai ke kader masuk semuanya. Dan kalau yang di tadi, buku anggota, itu hanya sampai ke level kepengurusan dan anggota kepengurusan. Biasanya kita mengisinya seperti itu, sehingga ada perbedaannya nanti. Kita lanjutkan dengan buku anggota dan kader. Kita lihat dahulu definisi dari anggota PKK, kader umum, dan kader khusus. Nah, ini definisi anggota TPPKK. Anggota TPPKK adalah warga masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki, bersifat perorangan, sukarela, tidak mewakili organisasi, golongan, atau partai politik, lembaga, atau instansi, dan aktif sebagai penyuluh, penggerak, dan pengelola gerakan PKK. Nah, kelompok PKK adalah kelompok-kelompok yang berada di bawah TPPKK desa kelurahan dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan. Nah, kita akan melihat ini tadi anggota TPPKK. Jadi warga masyarakat baik perempuan maupun laki-laki yang aktif sebagai penyuluh dan penggerak dan pengelola gerakan PKK, tidak mewakili golongan, organisasi, politik, atau lembaga atau instansi. Nah, kemudian kita akan membedakan yang dimaksud dengan kader umum. Kalau karena kader umum, supaya kita mudah mengisi tabelnya nanti.
Kalau kita sudah tahu pemilahan antara kadar umum dengan kadar khusus. Nah, kadar umum adalah mereka yang memahami serta melaksanakan 10 program pokok PKK yang mau dan mampu memberikan penyuluhan dan menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan. Kadar khusus adalah kadar umum yang mendapat tambahan pengetahuan dan keterampilan tertentu melalui orientasi pelatihan yang diselenggarakan baik itu oleh PKK maupun oleh instansi pemerintah atau lembaga lainnya seperti OPD-OPD terkait dengan kegiatan-kegiatan PKK. Misalnya untuk OPD Kesbang itu dia mengadakan pelatihan tentang penyuluhan tentang Pancasila, kemudian Badan Narkotika memberikan penyuluhan tentang bagaimana menghindari penyalahgunaan narkoba. Nah, jadi intinya kalau kadar umum itu belum mendapatkan pelatihan, tapi ikut melaksanakan 10 program pokok PKK. Nah, kalau kader khusus, dia sudah mendapatkan pelatihan atau kader umum yang sudah mendapatkan pelatihan, baik diselenggarakan oleh PKK maupun oleh instansi lain. Nah, nanti baru kita bisa mengisi kolom kader umum, anggota PKK, dan kader khusus. Nah, kita lanjutkan dengan pengisian buku daftar kader tim penggerak PKK. Kita mulai mengisi. Kemudian tadi kita sudah isi nama desa. Kita isi juga nama desanya seperti yang tadi. Kemudian kecamatannya, kabupaten kota, kita isi juga. Kemudian provinsi, kita isi. Setelah itu kita baru mengisi tabel di bawah. Kita isi dengan nomor urut 1. Kita masukkan dengan nomor registrasi TPPKK. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk nomor registrasi PKK, usahakan secara berurutan. Jadi kalau buku daftar anggota tim penggerak PKK dan kader ini, hendaknya kita mengisinya mulai dari nomor registrasi yang pertama. Sehingga nanti setelah kita lihat yang terakhir, kita akan mengetahui total jumlah anggota tim penggerak PKK dan kadernya. Nah, kita isi coba nomor 1, misal ini kita pertama kali mengisi adalah, ini yang contoh 01, kita isi dengan nama tempat, kemudian kita isi dengan bulan apa yang bersangkutan itu masuk. Kita ini contoh ya Bapak Ibu. Ini sangat penting sekali. Rata-rata kita jarang membuat biodata anggota PKK dan kader, sehingga kadang-kadang pada saat kita pengisian ini kita bingung untuk meletakkan nomor registrasi tadi karena kita tidak ada arsip pendukungnya. Misalnya ini pertama kali tahun 2018, namanya ini yang pertama kali sebelum yang periode periode ini berlangsung. Jadi yang tahun-tahun sebelumnya itu sudah ada buku daftar anggotanya. Jadi kita pada tahun 2019, 2020, 2021 kita tinggal melanjutkan ke halaman-halaman berikutnya. Kita isi dengan nama ini tadi, misalnya ini adalah ibu ini nomor urut 1 pada saat dia menjadi anggota. Kita isi dengan nama dia supaya tidak ada perbedaan dengan tadi yang pengisian buku anggota. Jenis kelaminnya perempuan. Nah, jabatan kolom 5 itu kita isi dengan kedudukan atau fungsi dalam keanggotaan TPPKK yang dijabat di wilayahnya. Nah, seperti misalnya anggota TPPKK atau kader. Nah, kalau kita mengisi dengan kedudukan ataupun dalam konteks PKK di jabatnya di wilayahnya, maka kita bisa isikan misalnya ini ketua. Jabatan yang kita isi. Oke. Nah, setelah itu kita akan mengisikan apakah
yang bersangkutan itu sudah pernah ikut atau belum. Ya, yang sering jadi pertanyaan, kalau kita mengisi ini, apakah setelah diisi di kolom 5, kolom 6, dan kolom 7 tidak bisa kita isi? Kalau yang bersangkutan itu sudah bisa atau sudah pernah ikut kader, maka di kolom 6 kita kosongkan. Kalau dia sudah pernah ikut pelatihan. Tapi kalau dia nanti belum ikut pelatihan, maka kita isi dengan di kolom 6. Kalau sudah ikut pelatihan, kita isi di kolom 7. Nah, kita lanjutkan lagi. Kalau dia jadi sudah ketua TPPKK, maka untuk di kader umum, kader khususnya kita kosongkan. Nah, kader umum atau kader khusus kita kosongkan. Seperti ini kita beri tanda strip. Kemudian kita isi tanggal lahirnya. Kita tinggal memindahkan lagi dari ini. Kita isi. Statusnya. Kemudian alamat. Kemudian pendidikannya. Sesuai dengan biodatanya tadi. Dan ini adalah kita lihat tadi di buku anggota sebagai apa? PNS. Maka kita isi dia dengan PNS. Nah, kemudian di kolom keterangan, jika ada kita bisa berikan keterangan di kolom sini. Selanjutnya seperti itu juga. Yang nomor 2. Kita isi sama. Kalau kita sudah ada buku anggota, kita tinggal memindahkan aja lagi ke sini. Nanti kita akan memilah ini misalnya dia masuknya pada tahun yang sama karena jabatannya sebagai ketua dan wakil ketua. Nah, kita isi ibu-ibu. Nah, kita isi juga. Kemudian di sini wakil ketua. Karena dia sudah menjadi wakil ketua, maka kita kosongkan. Kemudian dia masuknya, tanggal lahirnya kita lihat, ya 8 Februari. Kita tinggal memindahkan aja dari yang sebelumnya. 1970. Kemudian sama statusnya, alamatnya sama, segini. Kita lihat, ya sama SMA juga. Kemudian pekerjaannya ibu rumah tangga. Nah, kemudian kita contohkan kalau seandainya dia tidak duduk ke dalam kepengurusan anggota PKK. Misalnya yang nomor 3, ini kita isi dengan dia nomor 03. Ini hanya contoh ibu-ibu. Nah, selanjutnya nanti silakan dia masuk pada bulan nomor registrasi bulan Maret tahun 2019. Nanti disiapkan dulu kelengkapan biodata dan daftar pelatihan yang telah diikuti sehingga kita memindahkannya sini mudah. Misalnya kita beli ini nama Mary, dia jenis kelamin perempuan, kali ini sebagai anggota. Kemudian dia sudah pernah mengikuti pelatihan kader khusus. Nah, untuk pengisian kader khusus, kader itu kita isi sesuai dengan kaderisasinya. Sehingga nanti akan lebih memudahkan kita dalam merekapitulasi berapa jumlah kader-kader untuk masing-masing pokjanya. Makanya ini kita contohkan seperti ini.
Misalnya ini adalah kadar khusus PKBN. Nah, seperti ini. Dan untuk yang seterusnya itu sama cara pengisiannya. Di sini sama, misalnya 17 Agustus 1972. Statusnya kawin, alamatnya mungkin sama, kemudian pendidikannya SMA, statusnya adalah ibu rumah tangga. Nah, seterusnya. Kemudian kita isikan lagi yang nomor 4. Nah, kita isikan ini ibu-ibu, saya mengisikannya secara berurutan. Tapi nanti kalau ibu-ibu ngisinya nanti sesuaikan dengan nomor registrasi ketika yang bersangkutan menjadi anggota PKK. Nah, kita isi dengan seperti ini. Untuk pengkodannya, ibu-ibu silakan isi sendiri. Kemudian kita buat di sini namanya. Nah, kemudian kita isi jenis kelamin. Kita isi dengan anggota. Dia belum ikut pelatihan, maka bisa kita isi sebagai kader umum. Kemudian ada sebagian yang mengisi checklist. Kalau saya lebih ke mengisi dengan nama kadernya karena lebih memudahkan kita untuk merekapitulasi nanti kader-kader PKBN, kader BKB, kader UP2K, kader pangan, kader sandang, dan seterusnya. Nah, maka di sini kalau dia itu kader umum berarti di sini masih kosong. Kita isi misalnya alamat disesuaikan dengan biodata yang diisinya. Dan seterusnya. Sekarang kita isi nomor 5. Kita ini seperti ini. Kali lagi saya ingatkan untuk pengisian kolom nomor registrasi disesuaikan dengan nomor registrasi yang bersangkutan masuk menjadi anggota PKK. Bukan berarti harus sama dengan yang saya buat. Mudah-mudahan di tempat ibu-ibu sudah ada biodata pendukung, data-data pendukung untuk lebih memudahkan kita pengisian buku daftar anggota tim penggerak PKK dan kader ini. Kita buat misalnya namanya di ini, kemudian ini, kemudian dia anggota, kemudian dia sudah ikut pelatihan. Kita isi dia kader khusus di kader BKD. Nah, kita isi tanggal lahirnya. Statusnya kawin, alamatnya sama, kemudian ternyata dia adalah S1 sarjana ke PNS. Nah, selanjutnya nomor urut 6. Kita isi dengan nomor registrasi selanjutnya. Kita kasih kode lagi dan mungkin pada bulan ini kita bedakan. Nah, kita beri namanya seperti ini, jenis kelamin, kemudian dia sebagai kota, dan dia ternyata sudah ikut pelatihan menjadi kader PAUD. Nah, kemudian kita isi tanggal lahirnya. Kemudian statusnya, alamat, pendidikannya, kemudian dia ibu rumah tangga. Selanjutnya kita isi juga pada nomor urut 7. Dan
Mungkin nomor registrasinya karena ini secara berurutan kita isi berurut, tapi kalau nanti tidak berurutan Bapak Ibu per tahun Bapak Ibu mau milahnya, maka Bapak Ibu mengisinya sesuai dengan kode-kode atau nomor urut yang per tahun. Ini karena dia nomor urutnya berkelanjutan, kita isi dengan nomor urut secara terus-menerus atau secara berurutan. Kita isi dengan bulannya, kemudian tahun 2019, kemudian namanya, saya isi, dia jenis kelaminnya laki-laki, dia sebagai anggota, kemudian dia sudah ikut pelatihan, kita isi seperti ini. Dia ikut pelatihan pangan, maka kita isi dengan kadar khusus pangan. Tanggal lahirnya mungkin 23 April 1972. Kemudian statusnya kawin. Alamat kita isi lagi sesuai dengan yang ada pada biodatanya. Kemudian dia adalah, ini secara terus-menerus kita isi sampai semua anggota tim penggerak PKK dan kader itu masuk ke dalam buku daftar anggota tim penggerak PKK dan kader ini. Nah, Ibu-ibu, untuk yang kader khusus itu sumbernya dari daftar diklat tadi. Nah, ini kader khusus. Nah, kemudian yang lain-lainnya isinya dari biodata. Baru kita masukkan ke dalam buku anggota dan TPPKK dan kader. Kita lanjutkan dengan nomor urut berikutnya. Kita isi kembali dengan nomor urut 08. Kemudian tetrip MA, kodenya bulan Juni 2019. Kita buat nama yang bersangkutan, jenis kelaminnya perempuan, sebagai anggota, kemudian kita isi karena dia udah ikut pelatihan, kita isi dia ikut pelatihan kader gizi. Dia adalah Pokja 4, kegiatan di Pokja 4. Kita isi tanggal lahirnya, 1980, statusnya kawin, alamatnya Andiangin, kemudian pendidikannya sarjana, dan kegiatannya PNS. Ini terus kita lanjutkan sampai semua anggota PKK dan kader yang sudah ada itu dimasukkan ke dalam tabel ini, sehingga nanti kita akan lebih mudah merekapitulasi pengisian di data umum, berapa jumlah kader umum, berapa jumlah anggota PKK, dan berapa jumlah kader khusus. Ini harus terpilah. Kemudian kader-kader khusus ini nanti dibagi lagi, kita isikan lagi pada data mulai dari Pokja 1 sampai dengan Pokja 4. Nah, untuk mengetahui apa itu kader khusus per Pokja, pada tabel data per Pokja itu sudah jelas. Ada kader Pokja 4 apa aja kadernya, Pokja 3 apa aja, Pokja 2 apa aja, dan Pokja 1 apa aja. Sehingga kita lebih memudahkan kita dalam pengisian kategori kadernya nanti. Nah, ibu-ibu sekalian, kita meregistrasi semua anggota PKK ke dalam tabel ini. Ini tabel buku daftar anggota tim penggerak PKK dan kader. Seterusnya kita coba lagi yang nomor 9. Nah, kita masukkan dengan kode 09. Garing. Sekali lagi saya ingatkan, untuk pengkodean kami persilakan ibu-ibu membuat sesuai dengan wilayah masing-masing. Nah, kita buat namanya seperti ini. Nah, sumbernya dari biodata tadi, jadi tidak sulit kita mengisikannya ke dalam ini. Nah,
Kita isi kalau ternyata si Dede Saputra ini dia pernah ikut kader Kesling, kesehatan lingkungan. Maka kita isi di sini dengan Kesling. Kita isikan juga tanggal lahirnya 21 Februari 1979. Statusnya kawin, tamat mandi angin, pendidikan SMA, pekerjaan wira swasta. Anggota PKK itu tidak pilih kasih, mau dari masyarakat, mau dari PNS, mau ibu rumah tangga, selagi dia mau untuk menjalankan 10 program pokok PKK dan memberikan penyuluhan program pokok PKK. Baiklah ibu-ibu, demikianlah tadi cara pengisian anggota buku anggota tim penggerak PKK dan buku anggota tim penggerak PKK dan kader. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih sudah selalu menonton channel Magepa 68. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.